Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita semua tentang istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Rasulullah SAW sosok pribadi panutan umat yang jelas-jelas sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Namun beliau adalah sosok pribadi yang sangat gemar sekali untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau menghabarkan dalam satu hari beliau beristighfar lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain beliau beristighfar dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Adapun di antara keutamaan daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keistimewaan bagi siapa saja yang melazimi, merutinkan diri untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang melazimi istighfar. Dalam riwayat yang lain, man aktsaral istighfar. Barang siapa yang memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Orang yang memperbanyak istighfar, melazimi istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menghilangkan rasa cemas, kekhawatiran ataupun kesedihan yang ada pada dirinya. Kemudian keutamaan yang kedua, wa min kulli dhikin makhraja. Orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi dari setiap kesempitan, kesulitan, masalah maupun problematika yang sedang dia hadapi. Dan yang ketiga, orang yang melazimi istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia duga-duga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Imam Al-Hakim. Syekh Albani menyebutkan bahwasanya hadis ini dhaif, namun ulama yang lain diantaranya Syekh Ahmad Syakir menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah sahih. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah bahwasanya seorang tabi'in, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau kedatangan 4 orang tamu laki-laki. 4 orang ini mendatangi beliau dan semuanya mengadukan masalah problematika yang sedang mereka hadapi. Lelaki yang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan satu persoalan, bahwasanya dirinya adalah seorang petani. Namun sudah sekian lama beliau selalu gagal panen. Menanam tanaman selalu gagal. Ya. Mengadukan kepada Imam Hasan Al-Basri tentang persoalan ini. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri pun memberikan nasihat kepadanya. Istaghfirillah. Wahai saudaraku, banyak-banyaklah engkau beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang lagi lelaki yang kedua.
Yang kedua ini adalah seorang laki-laki yang fakir, seorang laki-laki yang miskin, yang setiap hari telah bekerja keras, peras keringat, banting tulang, siang menjadi malam, malam menjadi siang, berangkat bekerja, hari masih petang, dan pulang pun hari sudah petang. Namun hasil yang dia dapatkan belum menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Persoalan ini beliau adukan kepada Imam Hasan Al-Basri. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri pun memberikan nasihat kepadanya, istaghfirillah, wahai saudaraku, banyak-banyaklah engkau beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lama setelah itu datang lelaki yang ketiga. Seorang lelaki yang ketiga ini adalah seseorang laki-laki yang sudah sekian lama menikah tetapi belum mendapatkan keturunan. Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengkaruniakan kepadanya seorang anak. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri pun memberikan nasihat, istaghfirillah, wahai saudaraku, mohonlah engkau ampunan kepada Allah, banyak-banyaklah engkau istighfar kepada Allah. Setelah itu datang laki-laki yang keempat. Lelaki yang keempat ini adalah seseorang yang memiliki tanah yang luas, ladang, sawah yang luas. Tetapi sudah sekian lama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan air hujan dari langit, sehingga sawah, tanah, ladangnya pun menjadi kering dan tidak bisa dijadikan untuk bercocok tanam. Mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri agar mendapatkan solusi. Lagi-lagi beliau menjawab, memberikan nasihat kepadanya, istaghfirillah, wahai saudaraku, banyak-banyaklah engkau istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keempat tamu daripada Imam Hasan Al-Basri ini merasa heran, mengapa setiap persoalan, problematika yang diadukan kepada Imam Hasan Al-Basri, selalu solusi yang beliau sampaikan adalah agar kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya Imam Hasan Al-Basri pun memberikan satu penjelasan, bahwasanya beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, solusi yang saya sampaikan kepada kalian, solusi yang saya tawarkan kepada kalian bukanlah solusi yang asal-asalan. Akan tetapi solusi yang saya tawarkan kepada kalian adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Nuh ayat yang ke-10, 11 dan 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan juga mengadakan di dalamnya untuk kalian sungai-sungai. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah keistimewaan bagi siapa saja yang melazimi, merutinkan diri, memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Allah akan melapangkan kesulitan, kesempitan yang sedang dia alami. Allah juga akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka, dari arah yang tidak dia duga-duga. Semoga kita termasuk orang-orang yang ahlul istighfar dimanapun kita berada, sehingga kita pun mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini
bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.